Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A Ilmu Gizi tahun 2021 dengan anggota kelompok Firniwati Diva Yuniar dengan NIM 003, Fadilah Ilmiati dengan NIM 013, Syafida Sufadiati dengan NIM 017, dan Fira Amalia Febiana dengan NIM 051 akan membahas tentang konsep demokrasi. Arus globalisasi yang deras memungkinkan masyarakat, khususnya para pemuda, melakukan segala hal dengan bebas yang akan berujung pada penyimpangan demokrasi. Demokrasi memiliki peranan penting dalam perjalanan suatu negara. Jika kita melihat di masa sekarang, ada beberapa situasi kenegaraan yang sepertinya kurang mencerminkan peran rakyat dalam demokrasi itu sendiri. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apakah kira-kira seluruh rakyat Indonesia tahu dan paham mengenai apa yang akan menjadi makna sebenarnya dari demokrasi? Nah, sebenarnya apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa, atau bisa juga disebut dengan government of rule by the people. Demokrasi adalah kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli yaitu: yang pertama, demokrasi menurut Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun beberapa demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia antara lain yang pertama ada demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 yang ditandai dengan adanya Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 yang diawali dengan adanya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang berlaku pada saat pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Yang keempat ada demokrasi Pancasila era reformasi tahun 1999 sampai sekarang yang menanggulangi penyimpangan demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Yang pertama ada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Jadi, di kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Demokrasi liberal memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan juga individualisme. Masa ini berlangsung di Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari masa ini adalah adanya sistem pemerintahan liberal atau parlementer, yaitu pemerintahan yang diisi oleh kabinet-kabinet pimpinan seorang Perdana Menteri. Selanjutnya ada Kabinet Demokrasi Liberal. Yang pertama adalah Kabinet Nasir, yang berlaku pada September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat bubar dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno setelah adanya mosi yang menurut pembekuan dan pembubaran DPRD sementara. Lalu yang kedua ada Kabinet Sukiman dan juga Suwiryo yang berlaku pada bulan April 1951 hingga bulan Februari 1952. Kabinet ini mendapatkan mosi tidak percaya dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan juga ideologi terkait dana bantuan asing. Kabinet ini disinyalir menandatangani perjanjian dengan Mutual Security Act atau MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan juga senjata. Lalu yang ketiga ada Kabinet Wilopo
yang berlaku pada bulan April 1952 hingga bulan Juni 1953. Kabinet ini hanya berjalan selama 1 tahun, karena selama kabinet ini berlangsung, telah muncul berbagai gerakan separatis yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah peristiwa Tanjung Morawa dan juga Tritura. Lalu yang selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang berlaku pada bulan Juli 1953 hingga bulan Agustus 1955. Kabinet ini memiliki pencapaian terbesar yaitu diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Di akhir masa kabinet ini, Ali Sastroamidjojo I menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden pada 24 Juli 1955 dikarenakan kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk sehubungan oleh adanya korupsi dan juga inflasi yang dianggap tidak mampu terselesaikan. Lalu yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang berlaku pada bulan Agustus 1955 hingga bulan Maret 1956. Kabinet ini berhasil dilaksanakan pemilu pertama kali yaitu pada tanggal 29 September 1955. Dengan terselenggaranya pemilihan umum, maka tugas kabinet ini dianggap selesai dan juga kabinet ini dibubarkan dan digantikan kabinet dari partai pemenang pemilihan umum. Lalu selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kabinet ini berlaku pada bulan Maret 1956 hingga bulan Maret 1957. Kabinet ini memiliki kabinet yang disebut rencana 5 tahun. Sayangnya kabinet ini harus bubar 1 tahun setelahnya karena terjadinya perpecahan antara partai pemenang pemilu yaitu PNI dan juga Masyumi. Lalu yang terakhir ada Kabinet Juanda yang berlaku pada bulan Maret 1957 hingga bulan Juli 1959. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di kabinet ini adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Lalu selanjutnya kita akan membahas kekurangan demokrasi liberal. Yang pertama ada tingkat individualitas yang akan tinggi, lalu yang kedua adanya kebebasan dalam pergaulan pada usia dini. Yang ketiga ada tidak fokus di rencana panjang negara. Lalu yang selanjutnya ada kurangnya demokrasi langsung dalam mengambil keputusan. Lalu bisa terjadi monopoli kekuasaan oleh kaum borjuis. Dan selanjutnya ada dapat terjadi konflik etnis dan juga agama yang akan lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada serangan terorisme yang mungkin akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem demokrasi yang digunakan cenderung memusatkan pada satu poros kekuatan, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Adapun ciri dari sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno menerapkan prinsip sosiodemokrasi, yaitu adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, pokok pikiran dalam demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, demokrasi terpimpin merupakan demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Namun, pada kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi terpimpin ini, terutama pada bidang eksekutif, yaitu yang pertama, dikeluarkannya TAP MPRS nomor 3/1963 yang mengatakan bahwa Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yang artinya membatalkan pembatasan waktu 5 tahun menjabat sebagai presiden. Yang kedua, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Dan yang terakhir, presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib peraturan presiden nomor 14/1960
dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat apabila tidak mencapai manfaat. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan seluruh masyarakat atau warga negara. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi ini memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Selanjutnya, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mulai digunakan saat Orde Baru, yaitu tahun 1966 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Bentuk penyimpangan demokrasi Pancasila pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang pertama, merajalelanya praktik KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sangat terbatas. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini sangat anti dengan kritikan-kritikan untuk menjatuhkan pemerintah. Kritikan tersebut dianggap mengganggu ketidakstabilan negara, sehingga Soeharto sering melakukan kekuatan militer bagi siapapun yang berani mengkritik pemerintah. Yang ketiga, pemerintah cenderung sentralistik, yang memegang kendali atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, pemilu hanya bentuk formalitas yang menjadi sarana untuk melanjutkan kekuasaan pemerintah yang menjabat pada masa itu. Yang kelima, muncul banyak peristiwa pelanggaran HAM berat. Contoh yang paling terkenal adalah pada kasus Petrus dan Marsinah. Kemudian masa demokrasi Pancasila era Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila pada era ini diklaim bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi di era sebelumnya, sehingga memiliki tujuan dan konsep yang sama. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, pemilu lebih demokratis. Terjadinya perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Yang kedua, pola rekrutmen politik terbuka. Hak-hak dasar warga negara dan rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Yang keempat, hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Selanjutnya, demokrasi yang paling cocok digunakan di Indonesia. Dalam menjalankan suatu negara yang demokrasi perlu disesuaikan dengan jati diri atau budaya bangsa itu sendiri. Di Indonesia, Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang paling cocok dipakai dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Karena bagaimanapun, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan sebagai acuan untuk pembahasan kali ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.